Shalom para pemirsa YouTube channel Malaikat Ketiga. Kembali kita akan belajar tentang pelajaran Alkitab. Pada saat ini kita akan masuk pada bab yang ke-14. Judulnya adalah kesehatan dan kebahagiaan. Namun sebelum itu, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tolong kami ya Tuhan, terutama hamba-Mu ini yang akan memberikan satu pelajaran tentang kesehatan dan kebahagiaan, hubungan dari kesehatan dan kebahagiaan ya Tuhan. Tolong ajar masing-masing kami, terutama urapi hamba, sehingga apa yang akan kami sampaikan ini dapat menjadi kekuatan bagi iman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, saat ini kita akan membahas tentang bab yang ke-14, judulnya adalah kesehatan dan kebahagiaan. Saudaraku, presentasi terbesar dari manusia di dunia ini adalah menggali kuburan mereka sendiri. Dengan apa? Dengan sendok, garpu, dan pisau meja. Nah, para ahli di bidang kesehatan ini membenarkan bahwa kebanyakan daripada penyakit, penderitaan manusia dan juga angka kematian yang besar itu disebabkan karena apa? Kesalahan dalam soal makanan. Namun demikian, jika kita berbicara tentang makanan dan minuman, ada orang berpendapat bahwa soal makanan dan minuman itu adalah urusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Banyak juga orang menganggap bahwa Allah tidak mempedulikan soal makanan dan minuman untuk kesehatan umatnya. Nah, di dalam firman Tuhan, Allah sudah menjelaskan, dinyatakan betapa erat dan pentingnya hubungan antara kesehatan dan jasmani. Antara jasmani dan apa? Kerohanian. Nah, tegasnya hati dan pikiran seseorang tidak akan mencapai sifat yang tenang dan rohani yang bersih jika apa? Jika tubuh jasmani orang itu melakukan yang tidak bersih. Oleh karena itulah Alkitab telah menyatakan bagaimana pentingnya memelihara kesehatan rohani. Saudara bisa buka di dalam Alkitab dalam surat 3 Yohanes 2 ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa apa? Saudaraku yang kekasih, aku berdoa kan, semoga engkau baik-baik saja dan apa? Sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, manusia itu menjadi milik Allah itu dua kali, saudaraku. Mirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, manusia menjadi milik Allah karena apa? Diciptakan oleh Allah. Yang kedua, ketika Yesus disalibkan dan mati untuk kita. Nah, sebagai milik Allah dua kali bahkan kita ya, maka kita wajib memelihara baik fisik, mental maupun spiritual kita. Sesuai dengan kehendak ilahi. Kita bukan lagi menjadi apa? Milik kita sendiri. Bahkan kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 15 dan juga 19 dan 20 dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa apa? Tubuhmu adalah anggota Kristus. Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk apa? Menyerahkan kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Atau dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik apa? Kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah apa? Lunas terbayar. Karena itu Tuhan bilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Seseorang yang menjadi milik Allah tidak akan melakukan kehendaknya sendiri dan menggunakan jalan pikirannya sendiri di dalam segala tindakannya yang bertentangan dengan apa? Dengan kehendak Allah. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan katanya, jika engkau minum, makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, gitu, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Saudara, kita dapat merusak tubuh kita, yaitu milik Allah, itu dengan makanan dan minuman. Tetapi Allah menghendaki agar umatnya memiliki hidup yang sehat. Nah, salah satu godaan dari setan bagi umat Allah adalah apa? Melalui makanan dan minuman. Banyak orang telah terbujuk untuk hidup tanpa peduli tentang pertarakan. Dalam banyak hal, termasuk bertarak dalam hal makan, termasuk bertarak dalam hal minum, selera, gelojoh, atau keinginan pribadi. Oleh sebab itulah kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah katanya.
Saya ulangi ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dikatakan. Dan bait Allah itu siapa? Bait Allah itu ialah apa? Kamu. Jika Allah sangat memperhatikan soal makanan bagi umatnya, makanan apa yang harusnya kita makan? Nah, sebagai jawabannya, mula-mula kita harus menyadari bahwa Allah telah mempunyai peraturan-peraturan tertentu bagi umatnya mengenai soal makanan. Jika kita mempelajari sejarah kehidupan manusia, pada mula pertama, mengenai makanan apa yang mereka makan, Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Apa yang Tuhan pertama kali sebutkan ketika manusia baru diciptakan? Dalam Kejadian 1 ayat 29 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku dikatakan apa? Memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan juga apa? Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Jadi inilah menu yang paling sehat ketika manusia ditempatkan di Taman Eden. Nah, Tuhan sangat perhatian pada makanan manusia. Inilah makanan manusia sebelum apa? Jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, itu kan sebelum jatuh dalam dosa. Nah, kita ini kan apa? Sudah jatuh dalam dosa. Nah, setelah jatuh dalam dosa, apa makanan yang ditambahkan oleh Tuhan? Kejadian 3:18 mengatakan jelas, semak dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang dikatakan akan menjadi apa? Makanan. Ada zat-zat yang terkandung di dalam semak duri atau bisa dibilang sayuran. Atau rumput duri itu sayuran yang bisa mencegah beberapa penyakit. Nah, dan pada zaman manusia itu tidak ada orang makan sate, rawon, gulai, dan lain-lain. Lalu kapan mulai makan makanan seperti itu? Saudara, kehidupan manusia mulai makan makanan daging itu setelah air bah. Ketika tumbuh-tumbuhan habis karena air bah ada pada saat itu, dan Tuhan berfirman dalam Kejadian 9 ayat 3 mengatakan apa? Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Karena apa? Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Karena mereka ada di perahu. Segala yang bergerak, segala yang hidup akan menjadi apa? Makananmu. Allah telah memberikan semuanya itu kepadamu, katanya. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, sebelum Kejadian 9, saudara bisa baca dalam Kejadian 7, ada makanan yang halal dan juga ada makanan yang haram. Jadi pada saat Nuh masuk ke dalam bahtera, dia sudah tahu mana yang haram, mana yang halal. Oleh sebab itulah Tuhan ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, sebelum mereka masuk dikatakan binatang yang masuk itu ada haram dan halal. Yang halal 7 pasang dan yang haram berapa pasang? 1 pasang. Kira-kira Nuh makan yang halal atau yang haram? Pasti yang halal. Karena kalau yang haram dimakan, habis sudah. Tidak ada lagi keturunan binatang. Contoh misalkan, babi dimakan. Ya tidak ada lagi babi saat ini. Oleh sebab itulah Nuh dan keluarganya pada saat itu apa? Makan makanan yang halal. Nah, umat Tuhan tidak lupa dengan makanan yang haram ataupun yang halal. Nah, tapi pada saat mereka diperbudak selama 215 tahun di Mesir, mereka lupa akan perintah-perintah Allah tentang apa? Makanan yang haram. Sehingga apa? Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun, mereka diingatkan kembali oleh Tuhan tentang apa? Makanan yang halal dan yang haram. Padahal makanan halal dan haram petunjuknya sudah ada pada zamannya Adam bahkan. Tetapi diingatkan kembali oleh Tuhan karena mereka sudah apa? 200 lebih berada di Mesir dan didik di Mesir. Dan mereka adalah anak cucunya sudah. Jadi mungkin sudah lupa. Oleh sebab itulah saudara kalau kita baca dalam Keluaran 20. Ya, kita baca dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai 11 itu juga diingatkan di situ tentang Sabat juga. Nah, dalam Imamat pasal 11 Tuhan itu mengulangi kembali tentang makanan haram dan halal. Di dalam Keluaran Tuhan mengulangi lagi tentang hukum-hukum Tuhan, padahal hukum itu sudah ada sebenarnya. Sejak zamannya Adam pun Tuhan sudah kasih tahu. Nah, sekarang kita coba baca. Masuk dalam Imamat 11. Imamat 11 ayat 2 sampai 4. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Katakan kepada orang Israel begini katanya. Binatang-binatang yang boleh kamu makan itu dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah itu cirinya, dan juga yang memamah biak.
Itu yang ayat ketiga katakan. Tapi ayat 4 dikatakan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memawa biak atau dari yang berkuku belah, yaitu apa? Unta. Karena memang memawa biak, tapi apa? Tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga dikatakan di dalam pasal ayat yang ketujuh. Demikian juga babi hutan katanya. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak apa? Memawa biak, apa itu? Haram itu bagimu. Itu kata Tuhan. Jadi artinya syaratnya harus apa? Memawa biak dan berkuku belah. Itulah makanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Daging yang boleh kita makan. Nah, saudaraku, kita saat ini sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan segala kegelojohan. Tidak peduli dengan pertarakan. Satu dunia yang menyediakan berbagai macam bahan yang dapat merusak tubuh manusia. Dan Allah, Tuhan, menghendaki agar umatnya harus menjaga diri mereka dari pengaruh kebiasaan apa? Hidup yang merusak itu. Dan harus bertarak dalam segala sesuatu. Oleh sebab itulah nasihat dari firman Tuhan terhadap kehidupan yang bertarak adalah sebagai berikut. Perhatikan ya. Coba buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25-27. Dikatakan seperti ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala apa katanya? Segala hal. Ayat 27 dikatakan, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kita harus kuasai tubuh kita. Kita harus bertarak dalam segala hal. Jadi peraturan Allah bagi umatnya bukan hanya dalam soal makan, tapi juga dalam soal apa? Minum. Banyak orang sedang merusak tubuh mereka dengan minuman keras. Minuman yang mengandung alkohol. Boleh tidak alkohol itu dikonsumsi? Nah, dikatakan bahwa minuman keras itu menjadi penyakit bagi masyarakat. Dan banyak orang telah menghabiskan hidup mereka sebagai budak daripada alkohol. Alkitab sudah menjelaskan secara detail. Dalam Yesaya 5:11 contohnya. Dikatakan apa? Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari. Sedangkan badannya dihangatkan apa? Anggur. Apa bilang Tuhan? Celakalah mereka. Artinya apa? Alkohol itu bukan untuk kita konsumsi sebagai minuman, tetapi sebagai obat. Sebagai obat luar maupun obat dalam. Nah, demikian pula tembakau. Demikian pula kopi, teh, yang mengandung apa? Macam-macam. Ada nikotin di situ. Kalau kopi mengandung kafein, teh mengandung tein. Yang menurut hasil penyelidikan ilmiah, semuanya ternyata mengandung zat perangsang yang dapat merusak tubuh. Tembakau boleh dikonsumsi kalau menjadi obat, tapi bukan sebagai apa? Makanan ataupun minuman ataupun apapun. Begitu pula kopi dan teh. Nah, Allah menghendaki agar umatnya dapat mencapai dan memelihara satu kehidupan yang sehat dan bahagia oleh memperhatikan apa? Aturan-aturan makanan dan minuman yang sudah diatur secara jelas oleh Tuhan. Oleh sebab itulah, kalau kita baca kembali dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 10, ayat 31, Tuhan katakan seperti ini. Aku menjawab, jika engkau makan. Jika apa saudara? Jika engkau makan. Atau jika engkau apa? Minum. Atau jika engkau melakukan segala sesuatu, apapun itu, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Saudara, bisakah kita makan untuk kemuliaan Tuhan? Bisakah kita minum untuk kemuliaan Tuhan? Bisa. Dengan mengikuti semua aturan Tuhan. Bukan semau kita. Semua makanan yang di atas boleh kita makan kecuali pesawat terbang. Bukan begitu. Semua yang di dalam air boleh kita makan kecuali kapal selam. Bukan begitu. Ada aturan-aturan. Tuhan selalu memberikan aturan-aturan di setiap segi kehidupan kita. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, kita tidak dapat mengharap menjadi umat Tuhan dalam dunia ini dan dalam dunia yang akan datang jika kita tidak apa? Memelihara kehidupan kita suci adanya. Maukah saudara mengikuti peraturan Allah tentang makanan dan minuman agar tubuh saudara terpelihara dalam kesehatan jasmani dan rohani? Maukah Anda bersedia untuk mengikuti semua anjuran Tuhan ini yang difirmankan oleh Tuhan? Baik makanan haram, baik makanan halal, baik tentang minuman, semuanya. Semua ada jelas. Oleh sebab itulah carilah gereja. Carilah komunitas yang mau menuruti Tuhan dalam hal soal makan dan soal minum.
yang benar. Karena tidak semua makanan itu halal. Tidak semua minuman itu halal. Tuhan sudah kasih petunjuk dalam hal makanan, minuman, apapun itu. Oleh sebab itu Tuhan jelas mengatakan di dalam Keluaran pasal 20 tentang hukum Tuhan. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Maka Tuhan katakan jangan seperti itu. Ya kan? Begitu pula dalam imamat. Ada makanan yang boleh dan akan ada makanan yang tidak boleh. Oleh sebab itulah marilah kita bersama-sama untuk pada hari-hari ini, pada akhir zaman ini, untuk melihat Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan menurut pada semua perintahnya. Karena perintahnya itu sebenarnya indah. Perintahnya itu untuk kita semua. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini dapat membuka wawasan kita, terutama iman kita, untuk setia pada Tuhan, baik dalam hal apapun itu. Oleh sebab itulah kitab Yakobus mengatakan, kalau kita tidak melakukan yang baik dan benar, maka kita berdosa. Berdosa pada siapa? Pada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita sama-sama untuk belajar bersama-sama menyelidiki firman Tuhan, mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita tahu yang salah, jangan itu lakukan. Kiranya Tuhan berkati kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali pada bab yang ke-14 ini, Engkau ajarkan kepada kami untuk memiliki hidup sehat. Dengan belajar bagaimana mempelajari tentang kesehatan tubuh kami masing-masing. Ajar kami ya Tuhan, tunjukkan apa yang tidak kami tahu dari hari ke hari, baik tentang makanan, minuman, iman, dan lain sebagainya Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin setia kepada Tuhan. Semakin menuruti perintah Tuhan. Dan akhirnya tabiat Tuhan menjadi tabiat kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, ampuni kesalahan kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus hidup kami. Amin. Kiranya Tuhan berkati.